Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya mulai, yaitu pasti kalian sudah tahu apa yang akan saya lakukan, karena sudah ada judul tertera di bawah video ini. Perkenalkan, nama saya Amsah, kuliah di Universitas Prima Indonesia, Fakultas Prodi S1 Keperawatan Kebidanan, dengan nomor induk mahasiswa 203302040048. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengukur tanda-tanda vital. Kalian tahu apa tanda vital itu? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai alat-alat untuk mengukur tanda-tanda vital. Nah, ini dia. Ini pengukur suhu tubuh air reksa. Kita yang pertama yaitu kita akan mengukur suhu tubuh. Bagaimana cara mengukur suhu tubuh? Perhatikan video berikut. Ini dia pengukur suhu tubuh air reksa. Nah, sebelum kita mengukur suhu tubuh, sebaik mungkin kita harus bersihkan yang ujung dari pengukur suhu tubuh tersebut. Nah, kita akan turunkan sampai yang hitam ini berada di bawah, tidak ada berada di garis. Dengan cara yaitu hanya untuk mengecek saja. Saya akan praktikkan berapa suhu tubuh saya. Nah, setelah kalian letakkan di bagian ketek ini, kalian jepit agar dia merapat ya, agar dia merapat. Nah, setelah dia merapat, kita tunggu 3-5 menit ya, 3-5 menit agar suhu tubuhnya bekerja dengan maksimal. Nah, saya menunggu selama 3 atau 5 menit tadi. Kita lihat apa hasil dari suhu tubuh saya. Nah, suhu tubuh saya berada di 36/7. Berarti masih bisa dibilang normal. Karena suhu tubuh yang di atas 37 itu akan dibilang demam ataupun suhu tubuh yang tinggi. Oke, baiklah. Hanya itu untuk mengukur suhu tubuh. Semoga kalian bisa memahami cara untuk mengukur suhu tubuh kalian. Nah, sebelum kita memulai ataupun kita mengukur suhu tubuh, mengukur tensi darah, kita akan memperkenalkan dulu teman saya yang berada di sebelah saya. Kepada abang, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Ramadhani. Oke, baiklah. Ya, kepada abang Daniel, apakah siap untuk saya ukur tensi darahnya? Siap. Oke, baiklah ya. Oke, yang pertama kita harus memakai stetoskop yang gantung di sini ya, agar kalian tidak keliru. Nah, yang kedua kita akan mengikat tensimeter ini di bagian sini. Nah, yang kedua kita akan memasang tensimeter ini ke tangan pasien. Nah, permisi bang, saya akan memasang ini ke tangan abang, apakah boleh? Oke, baiklah. Santai aja bang, jangan terlalu tegang, relax, santai. Ya, nah di sini ada suatu kesalahan. Karena kita menggunakan stetoskop, kita harap pasien kita tidak memakai pakaian yang lengan panjang. Nah bang, maaf sebelumnya untuk menghindari kesalahan saat saya tensi darah abang, dimohon tangan bajunya diangkat. Oke, tutup. Nah, kita akan pasang ya. Nah, lihat ini. Setelah kalian memasang, pastikan dengan jari kalian 2 atau 3 jari berada di perbatasan itu. Nah, ini bungkurnya. MHD nya ini ya.
Ini bisa kalian letak di mana saja, asalkan bisa terlihat dengan jelas. Kalau di sini saya akan meletakkan di ini ada, kalau sini ya. Oke, baiklah. Nah, untuk balonnya sendiri, ini kenapa ada alat ini seperti baut di bagian balon? Ini untuk mengunci ataupun membuka angin di bagian peningkatnya ini. Seperti ini. Dan sampai stop. Nah, pada saat kalian memompa, pastikan ini tidak terbuka alias terkunci. Nah, stetoskop kalian letakkan di bagian pertengahan ataupun perbatasan ini. Sebelum kita letakkan, kalian periksa dulu di mana detak jantungnya dengan jari kalian. Nah, saya telah menemukannya. Detak jantung pasien saya berada di bagian sini. Nah, saya letakkan stetoskop di mana detak jantung tersebut. Baiklah, saya akan mulai. Perhatikan tensimeternya ataupun pengukur mmHg-nya. Nah, setelah saya memeriksa, dia mendapatkan hasil dari tekanan darah ataupun tensi darah pasien saya, yaitu berada di 120/80. Nah, kenapa saya bilang 120/80? Karena kita diwajibkan memompa saat pada jarum 200 itu, maka pada saat jarum 200 kalian putar balik tadi yang saya bilang itu, ataupun membuka kuncinya, putar balik yang ada di pompa, putar balik. Nah, ketika 120 itu saya mendengar detak jantung pertama, 120 tek 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 sampai 80. Nah, pada detak jantung keempat itu dihitung pernya, jadi 120/80. Nah, baiklah bang, itulah hasil dari tensi abang, yaitu 120/80. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengatur pernapasan dengan baik. Nah, bang, baiklah, saya akan mengajari abang bagaimana cara mengatur napas yang baik. Apakah abang siap? Sebelumnya abang bisa lihat saya dulu bagaimana saya mengatur pernapasan baik. Ya, baiklah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu sebelum pasien. Tarik nafas. Buang dengan mulut. Nah, di sini kita akan melakukan selama 1 menit. Apakah bang bisa melakukan sendiri atau mau bareng-bareng dengan saya? Oke, baik saya. Oke, 1, 2, 3, tarik. Buang dengan mulut. Tarik. Buang dengan mulut. Tarik. Buang dengan mulut. Nah, baiklah, saya harapkan pada abang praktekkan di rumah agar pernapasan abang stabil. Ya Pak? Siap? Oke, baiklah. Nah, selanjutnya kita akan mengecek denyut nadi. Abang bisa? Coba abang praktekkan ataupun peragakan apa yang telah saya jelaskan tadi.
di mana bagian ini ya bang? Sini. Ya bagian sini ya. Sudah kembali. Ya benar. Bagian denyut pasien saya berada di bagian sini. Nah, apakah lo bisa melakukan mandiri di rumah dengan sendirinya? Bisa. Oke, baiklah ya. Nah, itulah hasil video kami yang mengukur tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang telah kami lakukan, itulah yang dapat kami sampaikan. Kemampuan kami hanya sebatas itu. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun bicara saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.